Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada kesempatan kali ini akan diisi oleh tutorial untuk persiapan ujian ketiga. Ada beberapa topik ya untuk diujikan pada ujian ketiga. Nah, yang pertama adalah tentang bilangan kompleks ya. Kita akan lihat beberapa soal terkait dengan bilangan kompleks, sekedar untuk mereview kembali. Ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Diketahui Z1 3 min 3 akar 3J dan Z2 2 plus 2J. Nyatakan kedua bilangan tersebut ke dalam bentuk polar, formula Euler. Kemudian tentukan Z1 kali Z2 dan Z2 per Z1. Nah, untuk yang pertama, ini ada dua bagian bilangan Z-nya, bilangan kompleksnya ya. Jadi kita ambil untuk bagian pertama, ini untuk yang Z1 sama dengan 3 min 3 akar 3J. Ini kalau bisa kita ungkapkan dalam ungkapan yang sederhana, yakni 3, min 3 akar 3. Nah, untuk menyatakan dalam formula Euler, artinya kita harus mengetahui dulu berapa modulusnya dan berapa sudut fasenya. Karena itu sebaiknya kita gambarkan dahulu di dalam bidang kompleks ya. Nah, ini kan titik 3, min 3 akar 3 itu titik berada di kuadran ke-4 ya. Kalau saya gambarkan ini. Jadi ini adalah sumbu imajiner, bagian imajiner, ini adalah bagian real ya. Akan ini adalah 3 dan ini adalah min 3 akar 3 ya. Maka titik tersebut berada di sini ya. Ini adalah titik Z1 ya, 3, min 3 akar 3. Kemudian modulusnya itu kan sama sekali dengan panjang dari titik asal ini ke sini ya. Ini panjang ini modulusnya. Ini 0, ini modulusnya. Katakan Z1. Dan sudut fasenya sudut yang dibentuk dengan sumbu X. Nah ini ya. Kemudian modulusnya bisa kita peroleh dengan menggunakan bantuan teorema Pitagoras ya. Ini kan sebuah segitiga siku-siku. Jadi panjang ini sisi miringnya sama dengan panjang ini 3 kuadrat ya. Ditambah panjang yang ini. Nah, hati-hati yang ini ya. Ketika ini negatif ini harus dikurung ini ya. Seringkali lupa kalau tidak dikurung jadi nanti ini negatif di sini. Jadi keliru ngitungnya ya. 3 akar 3 di kuadrat. Ini hasilnya adalah 9 ditambah dengan 27, 36. 36 diakarkan 6 ya. Kemudian tetanya adalah dengan melihat tangannya ya. Teta 1 berarti arcless tangan ya. Arcless tangan terus begini. Depan dibagi dengan samping ya, berarti minus 3 akar 3 dibagi dengan 3. Nah, kita tinggal lihat tangan yang nilainya akar 3, tangan sudut berapa yang akar 3? 60 derajat atau pi per 3 ya. Namun ini karena dia di kuadran ke-4, karena sebenarnya kita ambil ke arah sini, negatif. Jadi kita beri tanda ini. Dengan demikian kita dapatkan bahwa dengan formula dalam bentuk formula Euler kan tinggal modulus dari Z1 kali E pangkat J theta, gitu kan ya. Berarti 6 kali E pangkat ininya minus ya. Theta 1 minus, berarti minus J pi per 3. Baik, itu untuk Z1 dalam bentuk formula Euler ya. Kemudian yang kedua Z2 yakni 2 plus 2J atau titiknya adalah 2,2 dalam bidang kompleks ya. Kalau digambarkan berarti dia ada di kuadran 1 ya.
Ini bagian imajinernya, ini bagian realnya. 2,2. Ini 2, katakan ini 2. Ya. Dan modulusnya berarti ya tinggal kita tarik dari sini. Ya. Modulusnya Z2 panjangnya, kemudian sudutnya yang ini. Dengan cara yang sama ya, menggunakan bantuan Pitagoras, berarti ini 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Berarti 2 akar 2. Ya. Dan theta 2-nya berarti arcless tangan dari depan dibagi samping 2/2. Nah, tangan yang nilainya 1, tangan 45 derajat ya, atau pi/4 ya, dalam radian. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa Z2 berarti sama saja dengan modulus Z2 E pangkat J theta 2 berarti 2 akar 2 kali E pangkat J pi/4. Oke, itu yang A. Kemudian yang B, ada 2 bagian juga yang B ya. Pertama adalah perkalian. Jadi Z1 kali Z2. Nah, ini lebih enak kalau kita nyatakan langsung dalam polarnya ini ya. Jadi berarti 6 kali E pangkat min J pi/3 dikali dengan 2 akar 2 kali E pangkat J pi/4. Nah, ini kan tinggal kalikan saja 6 dengan 2 akar 2-nya ya, 12 akar 2 ya. 12 akar 2, kemudian E pangkat, nah J-nya kita tambahkan. Jadi J, nah sekarang tinggal min pi/3 ditambah dengan pi/4. Jadi kan per 12 ya. Ini berarti 4/12, ini 3/12. Jadi min 4/12 ditambah dengan 3/12, berarti min 1/12 ya. Negatif 1/12. Jadi per 12. Kemudian yang kedua, Z2 dibagi dengan Z1, berarti ini ya, 2 akar 2 kali E pangkat J pi/4 dibagi dengan 6 E pangkat min J pi/3. Nah, kalau pembagian kan sama juga, ini tinggal dibagi saja. 2/6 1/3 ya. Berarti 1/3 akar 2 E. Nah, ini tinggal ditambahkan kalau atau dikurangi, sorry. Pi/4 dikurangi min pi/3, jadi tambahkan ya. Nah, pi/4 ditambah dengan pi/3 berarti ini tadi 3/12 dengan 4/12, jadi 7 ya. Jadi J 7 pi/12. Oke. Baik, ya, ini contoh yang atau soal yang ke-1 ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua, tentukan dan nyatakan hasilnya dalam bentuk polar. Baik, jadi kembali nih, kita inginkan dalam bentuk polar ya, maka yang ini sebaiknya kita ungkapkan dalam bentuk polar ya. Untuk yang A supaya mudah. Ini. Jadi 2 akar 2,-2, sorry, 2,-2 ya. Kita anggap saja ini adalah yang ini adalah Z1, ini adalah Z2 ya. Oke, kita cari masing-masing. Kalau kita gambarkan kemudian dalam sistem koordinat. Untuk yang Z1 itu kan 2,-2 ya. Nah, kembali di kuadran 4 ya.
Dia ada di kuadran 4 ya. Ini Y, ini adalah X, ini 2, koma min 2. Ini modulus Z1. Ini adalah Z1 ya. Oke, sama dengan cara nomor 1 tadi ya, bahwa ini tinggal modul Z1 berarti akar dari 2 kuadrat plus 2, dalam hal ini negatif ya, minus 2 dikuadratkan. Tapi hasilnya tetap ini 2 akar 2 ya, 2 akar 2. Kemudian Z, modulusnya dulu ya, theta 1 berarti arcless tangen dari depan min 2 per ini 1 ya, atau min 1 ya. Tangan yang 1 kan 45. Tapi karena di kuadran 4 ini negatif ya. Min 45 derajat atau dalam radian min pi per 4. Kemudian yang kedua Z2 kalau kita gambarkan titiknya 4 akar 3,4 berarti ada di kuadran 1 ya. Y ini X, ini 4 akar 3, ini 4. Oke. Kita gambarkan modulusnya, panjangnya ini. Dan sudutnya adalah yang ini ya. Positif nanti sudutnya ini, berarti theta 2 ya. Modulusnya Z2. Maka modulus Z2 berarti akar dari 4 akar 3 ya. Dikuadratkan ditambah dengan 4 kuadrat ya. Oke, ini 16 kali 3, 48, ditambah dengan 16. 64 ya. 6 ya. 8, sorry, 8. Kemudian theta 2-nya berarti tan inverse dari depannya 4 dibagi dengan 4 akar 3 ya. 4 per 4 akar 3. Tangan yang nilainya 1 per akar 3 itu adalah tangan 30 derajat ya. 30 derajat. Atau dalam radian berarti pi per 6. Positif ya di sini ya, di kuadran 1. Nah, dengan demikian masing-masing bisa kita tuliskan bahwa ini dalam formula berarti Z1 adalah 2 akar 2 E pangkat min J pi per 4. Dan ini berarti Z2-nya berarti 8 E pangkat J pi per 6. Sehingga kita bisa dapatkan, maka 2 dikurangi 2J dibagi dengan 4 akar 3 plus 4J, ini sama saja dengan Z1 ini ya, berarti 2 akar 2 ya, 2 akar 2 E pangkat min J pi per 4 dibagi dengan 8 kali E pangkat J pi per 6. 2 akar 2 dibagi 8 berarti 1/4 akar 2 ya. 1/4 akar 2. Nah ini kita kurangi, min pi per 4 kita kurangi dengan pi per 6. Pi per 4 dengan pi per 6, kembali per 12 ya. Ini berarti 3 per 12, ini adalah 2 per 12. Negatif ya. Berarti jadi minus J 2 ditambah 3 ditambah 2 berarti 5 ya. 5 pi per 12. Oke ya.
Sekali lagi kalau dibagi ini kan dikurangi. Sudut yang atas kurangi sudut yang bawah. Ya. Pangkat yang atas kurangi pangkat yang bawah. Baik, itu yang A jawabannya ya. Dan formula Euler berbentuk polar. Kemudian yang B. Nah, yang B kita mesti menyatakan dulu nilai min 6. Kalau misalkan ini adalah Z ya, kita bayangkan sama dengan akar pangkat 4 dari Z gitu. Dengan Z-nya adalah min 64 gitu kan. Jadi kita dapatkan bahwa Z-nya adalah min 64. Min 64 itu kan berarti sebetulnya ini buat kita tulis min 64 plus ya plus 0C ya. Sehingga dalam bidang kompleks berarti min 64,0. Dan kalau digambarkan ya, titik ini berada di ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya gitu ya. Terus bagian imajiner di bagian realnya. Maka min 64 itu dari posisi ini berada di sini. Nah, ini min 60. Ya, kita bisa lihat dari sini bahwa modulusnya atau panjangnya kan sama dengan jarak dari sini ke sini. Nah, dan sudutnya, sudut tetanya mana? Ya, sudut dengan sumbu X positif kan ya, ini sudut tetanya. Oke. Ini modulusnya. Modulusnya ya tidak lain adalah besar dari min 64 ya. Langsung saja 64 ya. Tidak perlu pakai Pitagoras, sepanjang ini kan langsung ya 64 ya. Kemudian sudutnya juga langsung terlihat. Nah, berapa ini? Pi per Pi ya. 180 derajat ya Pi. Nah, namun karena kita mencari akar ya. Ini kan akar pangkat 4 dari ini. Maka khusus untuk mencari akar, sudut yang kita dapatkan ini kita tambahkan dengan 2K Pi. Dengan K mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Oke. Kalau yang tadi tidak perlu ya, ini kita batasi dari min Pi sampai Pi. Tapi kalau untuk yang pencarian akar, ya, maka sudutnya kita tambahkan 2K Pi. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini. Akar dari min 64, akar pangkat 4 ya. Itu berarti, ini kan sama dengan min 64 pangkat ini ya. Pangkat 1/4. Nah, min 64-nya bisa kita ganti dengan dalam bentuk formula Euler ya. Ini 64 kali E pangkat ini J sudut theta ya, tetanya ini J Pi ditambah dengan 2K Pi. Nah, ini kita pangkatkan 1/4 ya. Ini perbesar ininya. Ini kita pangkatkan dengan 1/4. Jadi kalau kita masukkan, ini kan kalau di pangkatan tinggal kalikan sini kan ya. Baca dengan 64-nya pangkat 1/4 ya. Jadi 64 pangkat 1/4 ya. 64 pangkat 1/4 dikali E pangkat C. Nah ini boleh kita tuliskan jadi Pi-nya kita keluarkan ya. Berarti 1 plus 2K per 4 kali Pi. Ya, kan dikalikan di sini 4-nya ya. Nah, akar pangkat 4 ini memiliki 4 buah akar. Ya, 4 buah. Jadi akar yang pertama, jadi kalau kita tuliskan, ini berarti mempunyai himpunan 4 buah akar. Yang pertama untuk K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 berarti 64 pangkat 1/4 berapa? Akar pangkat 4 dari 64. 4 ya? Oh, sorry.
64 itu 2 pangkat atau 4 pangkat 4 ya, 4 pangkat 4 tuh. Berarti 4 ini ya. 16 kali 4, sorry ya. Oke, salah. Jadi 64 itu adalah 64 itu sama dengan 2 pangkat 16 kali 4 ya, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 kali 4. Ya. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 di akar, kalau diakarkan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 6. Berarti 2 pangkat 6 per 4. 2 pangkat 3 per 2. Berarti 2 akar 2 ya, ini 2 akar 2. Oke, baik, saya tulis saja dulu ya. Jadi ini berarti dapat kita ganti menjadi 2 akar 2 E pangkat C 1 plus 2K per 4P. Nah, ini hasilnya ya akan berupa himpunan. Karena ada 4, kita ambil untuk mulai K sama dengan 0. Kalau 0, K-nya berarti ini 1/4P ya. Berarti 2 akar 2 E pangkat JP per 4. Itu yang pertama, akarnya. Yang kedua adalah kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti 3/4 ya. Jadi 2 akar 2 E pangkat C 3P per 4. Koma, 1 lagi, 2 lagi. Kalau ininya 2, itu kan 0, 1, 2 sekarang. 2 berarti ini 5 ya, 5/4. Jadi 2 akar 2 E pangkat C 5P per 4. 1 lagi, kalau 3 ya, K-nya. Jadi kalau 4 ini K-nya dari 0, 1 sampai 3. 0, 1, 2, 3 ya. Kalau 3 berarti ini 6 tambah 1, 7 ya, 7/4. Berarti 2 akar 2 E pangkat C 7P per 4. Oke. Baik ya, jadi kalau akar pangkat 4 berarti ada 4 akar. Kalau akar pangkat 5 berarti ada 5 akar gitu ya. Oke. Baik, itu contoh yang kedua ya. Kita lihat satu lagi ya. Satu lagi. Nah, ini. Dengan menggunakan hubungan antara eksponensial kompleks dan trigonometri, hitung integral ini. Nah, ada hubungan antara trigonometri dengan eksponensial kompleks, di mana sin X gitu kan, itu sama saja dengan E pangkat CX dikurangi dengan E pangkat min CX dibagi dengan 2J. Sementara cos X ya, itu sama dengan E pangkat CX ditambah E pangkat min CX dibagi dengan 2. Nah, sekarang kalau sin 2X berarti kita tinggal pakai, ini kita tinggal ganti aja ya. Demikian pula cos 2X ya. X-nya kita ganti dengan 2X ya. Ya, jadi sekarang saya ganti, ini saya tambahkan ada 2 ya. Kita ganti. Ini 2X berarti J 2X. Ini 2X. Ini 2X, ini 2X. Kita akan gunakan bantuan ini ya untuk menyelesaikan ini ya. Kita tinggal kalikan sin 2X. Sin 2X dikalikan dengan cos 2X berarti ini kali ini ya. Kita kalikan berarti 2J-nya dengan 2 itu berapa? 1/4 ya. 1/4. J nantinya. Oke, kita kalikan E pangkat J 2X dikurangi E pangkat min J 2X dikalikan yang ini tinggal E pangkat
C2X plus E pangkat min C2X. Ingat kalau perkalian seperti ini kan kayak A, kalau kita punya A min B dikalikan dengan A plus B, itu kan sama dengan apa? A kuadrat min B kuadrat, gitu kan ya? Berarti sama saja dengan 1/4C. Nah, yang ini tinggal kita kuadratkan aja. Atau ini kalikan ini, ya. Berarti E pangkat C4X min, ya, min E pangkat min C4X. Oke. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa integral 0 sampai pi per 2 dari sin 2x cos 2x dx bisa kita ganti dengan ini. 1/4C-nya kan konstanta, keluarkan saja integral gitu ya. Yang ini kita integralkan. E pangkat C4X min E pangkat min C4X dx dengan batas 0 sampai pi per 2. Berarti sama dengan 1/4C. Nah, yang ini kan integralnya adalah 1/C4 ya. E pangkat C4X dikurang nah ini minus ya, jadi plus ya, karena ini minus turun ke bawah, jadi 1/C4 atau 4C sama saja ya, E pangkat min C4X dengan batas 0 sampai pi per 2. Oke, kita masukkan di sini 1/4C. Pertama masukkan dulu pi per 2, berarti atau supaya mudah ini kita keluarkan dulu ininya ya. Kita keluarkan 4C-nya ya. 4C-nya kita keluarkan. Berarti 16, jadi 1/16J kuadrat jadinya kan ya. Dalam kurung gitu. E pangkat C4X C4X dikurangi E pangkat min C4X dengan batas 0 sampai pi per 2. Nah, ingat J kuadrat adalah min 1, berarti ini min 1/16. Nah, masukkan ini pi per 2, berarti E pangkat, masukkan pi per 2 jadi 2 pi ya. E pangkat C 2 pi dikurangi dengan E pangkat, kalau kita masukkan 0, ini, pangkat 0. Dikurangi, kita masukkan nih, E pangkat min, masukkan di sini, berarti 2 pi juga ya. C 2 pi dikurangi E pangkat 0. Berapa ini? E pangkat C 2 pi berapa? Nah, sebenarnya ini sama ya, 2pi dengan 0 kan sudut yang sama ya. Ini nilainya 1, ini juga 1. Jadi ini 0, ini juga 0 ya. Dikalikan berarti hasilnya adalah 0. Ya. Ingat bahwa catatan bahwa E pangkat J 2pi kan sama saja dengan cos 2pi ditambah J sin 2pi. Sin 2pi kan 0, cos 2pi kan min 1. Cos 2pi adalah 1. Gitu. Demikian pula ya, kalau E pangkat E pangkat min J 2pi, itu kan sama saja dengan cos 2pi min J sin 2pi. Gitu. Ini juga sama dengan 1. Ini 1, ini 1. Ya, jadi hasilnya adalah 0. Oke.
sementara sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.